Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya kabar menarik terkait Robert Lewandowski. Striker asal Polandia itu dikabarkan menolak tawaran selangit dari klub Arab Saudi demi bertahan di Barcelona. Menurut laporan Romano, Lewandowski mendapatkan banyak pendekatan dari sejumlah klub Saudi Pro League di musim panas kemarin. Klub itu berminat memboyong sang striker karena satu dekade terakhir ia punya reputasi sebagai striker haus gol di Eropa. Bahkan klub-klub tersebut juga berani membayar gaji berkali-kali lipat dari yang ia terima di Barcelona. Jadi klub-klub ini tidak main-main untuk mendapatkan jasa Lewandowski. Namun Robert Lewandowski tidak tergiur dengan tawaran-tawaran yang masuk itu. Ia dikabarkan masih senang bermain di Barcelona. Ia juga merasa masih bisa berkarir lebih lama untuk Eropa untuk saat ini. Itulah mengapa ia tidak ragu-ragu untuk menolak tawaran uang selangit dari Arab Saudi tersebut di musim panas kemarin. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka, Mason Mount, dikabarkan sedikit lagi akan comeback di tim mereka. Mason Mount merupakan salah satu pemain baru Manchester United di musim ini. Ia direkrut dari Chelsea dengan bayaran yang cukup mahal di musim panas kemarin. Namun baru-baru ini ia mengalami cedera sehingga ia harus menepis sejenak dari skuad Setan Merah. Dilansir The Athletic, Mount tidak akan absen terlalu lama di skuad MU. Ia dilaporkan akan kembali merumput bersama Setan Merah setelah jeda internasional nanti. Mount dikabarkan sudah bisa bermain saat Manchester United menghadapi Brighton di pekan depan. Namun ia kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan di laga nanti. Erik ten Hag juga dikabarkan tidak akan buru-buru memainkannya sebagai langkah antisipasi. Mount sendiri kemungkinan besar baru akan diturunkan saat Manchester United berhadapan dengan Bayern Munchen. Sebuah asa diabungkan oleh Erling Haaland. Striker Manchester City itu optimis bisa meraih gelar Ballon d'Or untuk tahun 2023 ini. Beberapa hari yang lalu, France Football telah mengumumkan nominasi Ballon d'Or 2023. Sebanyak 36 pemain top dunia telah dinominasikan untuk penghargaan pemain terbaik dunia tersebut. Namun ada dua nama yang diyakini jadi kandidat terkuat untuk penghargaan Ballon d'Or 2023. Mereka adalah Erling Haaland dan Lionel Messi, di mana Haaland membawa Manchester City meraih triple winner sementara Messi membawa Argentina menjuari Piala Dunia 2022. Haaland sendiri cukup optimis ia bisa mengalahkan Messi di penghargaan ini. Saya rasa saya punya kesempatan untuk memenangkan itu, ujar Haaland kepada France Football. Namun Haaland menekankan kepada para awak media bahwa dirinya tidak terobsesi untuk memenangkan penghargaan individual. Ia menyebut bahwa ia ingin selalu menghadirkan aksi-aksi yang menawan sehingga namanya akan selalu dikenang meski setelah ia gantung sepatu nanti. Saya ingin orang-orang mengingat saya sebagai seorang pemain yang spesial. Itulah yang sedang saya lakukan setiap minggunya, yaitu menunjukkan hal-hal yang ajaib di atas lapangan, ujar Erling Haaland. Timnas Indonesia U23 memulai kiprahnya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K dengan hasil sempurna. Skuad Garuda Muda berhasil membabat Chinese Taipei. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, yang sejak awal sudah yakin pasukannya bisa memenangkan duel ini. Meski begitu, ia memperingatkan anak asuhnya untuk fokus sepanjang laga. Memang memberikan motivasi kepada pemain bahwa kami pasti bisa. Laga ini pun kami yakin sebelumnya kami menang, ujar Sintayong saat sesi jumpa pers usai laga. Tapi saya tegaskan, jangan lengah dengan lawan. Mau itu kuat atau tidak, bola itu bundar. Saya tegaskan di latihan, di meeting, fokus 100%. Pemain pun mengerti instruksi itu. Para pemain bisa menunjukkan yang terbaik, imbuh pelatih asal Korea Selatan ini. Selanjutnya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Turkmenistan Selasa nanti. Skuad Garuda Muda hanya butuh hasil imbang untuk mengunci status juara grup, sekaligus mengukir sejarah pertama kali lolos ke putaran final Piala Asia U23. Luka Romero yang menjadi sorotan selama pramusim AC Milan dengan penampilannya yang mengesankan bisa saja meninggalkan klub pada bursa transfer Januari mendatang. Hal ini juga berlaku untuk Mattia Caldara, pemain lain dalam skuad Milan.
Romero bergabung dengan Milan pada musim panas dengan status bebas transfer dari Lazio. Ia mencuri perhatian dengan penampilannya yang cemerlang, termasuk gol spektakulernya melawan Real Madrid. Namun, sebagai pemain berusia 18 tahun, ia mungkin memerlukan waktu bermain yang lebih konsisten untuk terus berkembang. Menurut laporan dari calciomercato.com, kemungkinan besar Romero akan dipinjamkan pada bulan Januari. Meskipun Stefano Pioli sangat menghargai bakat Argentina ini, persaingan di posisi sayap kanan sangat ketat, terutama dengan kehadiran Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze. Sementara itu, pemain lain yang mungkin meninggalkan Milan pada Januari adalah Mattia Caldara. Kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang, dan Milan tampaknya bersedia melepasnya meskipun menemukan klub yang cocok untuknya bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Hingga bursa transfer Januari tiba, Ricky Romero mungkin akan menjadi aset berharga bagi AC Milan dalam beberapa pertandingan Serie A dan pertandingan awal Coppa Italia. Olivier Giroud telah kembali ke Italia karena cedera pergelangan kaki dan karena itu tidak dapat mengikuti sesi latihan Prancis hari ini. Namun, yang menarik adalah bahwa dua pemain AC Milan lainnya, Mike Maignan dan Theo Hernandez juga absen dari sesi latihan tersebut. Giroud mengalami cedera pergelangan kaki kiri saat bermain melawan Irlandia yang menyebabkan ketidaknyamanan yang membuatnya harus pulang ke Italia untuk melanjutkan pemulihannya menjelang derby melawan Inter. Namun, ia bukan satu-satunya pemain Milan yang absen dari sesi latihan tim nasional Prancis hari ini. Menurut laporan dari RMC Sport, Mike Maignan dan Theo Hernandez juga tidak hadir dalam sesi latihan tersebut. Sang kiper mendapat perawatan tambahan di ruang pemulihan, sementara bek sayap mengalami cedera di betisnya, meskipun dalam keduanya kasusnya tidak ada yang serius. Kehadiran tiga pemain ini sangat penting bagi Milan dalam persiapan menuju derby della Madonnina, dan klub tentu berharap bahwa Giroud dapat pulih tepat waktu untuk pertandingan tersebut. Sementara Mike Maignan dan Theo Hernandez diharapkan dapat kembali dalam kondisi baik untuk menghadapi rival sekotanya dalam pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.